Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penelitian eksperimen. Jadi yang dinamakan dengan penelitian eksperimen itu merupakan penelitian yang memberikan treatment atau memberikan perlakuan terhadap subjek penelitian kita sehingga penelitian itu seolah-olah dimanipulasi begitu. Tetapi pada prinsipnya dalam penelitian eksperimen ini bahwa kita selaku peneliti ini memberikan perlakuan kepada subjek penelitian kita, dalam hal ini kalau di dalam pendidikan berarti subjek penelitian kita misalkan siswa. Maka kita selaku peneliti memberikan perlakuan kepada siswa bisa berupa model belajar begitu, metode belajar, kemudian ataupun segala hal yang berkaitan dengan treatment kepada siswa agar nanti pada outcome-nya atau pada output-nya kita mendapatkan dampak dari perlakuan yang telah kita berikan kepada siswa. Jadi kalau misalkan di sekolah kita meneliti mengenai apakah metode belajar atau model belajar problem based learning ini efektif atau tidak dalam pembelajaran, maka penelitian tersebut adalah penelitian eksperimen karena kita memberikan treatment kepada siswa berupa model pembelajaran problem based learning. Nah, menurut Creswell itu tahun 2002 ada 5 karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama adalah memilih partisipan dan penugasan random atau random assignment. Nah, tapi sebelum kita memilih partisipan dan penugasan random, kita harus mampu mengidentifikasi terlebih dahulu subjek penelitian kita itu apakah berupa individu, apakah berupa kelompok, atau kelompok organisasi, ataupun yang lainnya. Sehingga nanti pada saat pengambilan sampel, kita sudah mampu menentukan bagaimana teknik pengambilan sampel yang baik untuk penelitian. Kemudian pada penugasan random, dalam memilih subjek penelitian, salah satu ciri dari penelitian eksperimen itu bahwa memilih metode penelitiannya itu atau memilih subjek penelitiannya itu harus secara random. Artinya kalau kita melihat dari teknik pengambilan sampel, maka dalam metode penelitian eksperimen, teknik pengambilan sampelnya itu harus random sampling. Nah, dalam teknik random sampling ini mengartikan bahwa seluruh subjek penelitian kita mempunyai hak atau mempunyai kesempatan untuk dijadikan sampel. Jadi salah satu ciri dari penelitian eksperimen itu adalah semuanya mempunyai hak untuk dijadikan sampel. Karena dianggap bahwa subjek penelitian kita itu adalah homogen gitu ya atau satu jenis. Nah, kemudian yang kedua, intervensi atau manipulasi terhadap satu atau lebih kelompok. Nah, treatment atau yang tadi kita sebut perlakuan terhadap siswa itu merupakan variabel independen. Jadi kalau misalkan kita memberikan perlakuan berupa model belajar problem based learning, maka model pembelajaran based learning itu merupakan variabel independen. Sedangkan outputnya terhadap efektivitas pembelajaran itu merupakan variabel independen atau variabel dependen variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi oleh problem based learning. Jadi kalau misalkan ada penelitian pengaruh metode belajar terhadap prestasi siswa misalnya secara gampang ya, maka kita dapat menentukan bahwa metode belajar itu merupakan variabel independen, sedangkan prestasi siswa itu merupakan variabel dependen. Gitu ya. Jadi variabel dependennya adalah metode belajar, yaitu variabel bebas. Kalau independen ini adalah variabel bebas. Sedangkan prestasi belajar itu merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Gitu. Jadi prestasi belajar itu dipengaruhi oleh metode belajar. Nah, kemudian yang ketiga, outcome diukur di akhir penelitian eksperimen. Jadi salah satu ciri dari penelitian eksperimen itu
outcome-nya diukur di akhir penelitian. Setelah kita memberikan perlakuan tadi berupa metode belajar, maka kita ukur seberapa besar dampak dari metode belajar ini terhadap prestasi siswa. Nah, semakin besar dampaknya, dilihat dari MEAN, dari standar deviasi, maka treatment kita terhadap terhadap subjek penelitian kita itu semakin nampak jelas, gitu ya. Jadi ingat bahwa semakin besar perbedaan dari treatment atau hasil treatment kita, maka semakin jelas bahwa treatment yang kita lakukan itu berhasil dalam penelitian. Nah, outcome itu adalah variable dependent. Ingat bahwa outcome-nya tadi hasil belajar itu adalah variable dependent. Nah, kemudian yang keempat, salah satu karakteristik dalam penelitian eksperimen itu adalah adanya identifikasi ancaman terhadap validitas. Nah, ancaman terhadap validitas itu ada 4 jenis. Ada validitas internal, validitas eksternal, validitas statistik, dan juga validitas konstruk. Nah, validitas internal ini mengukur sejauh mana treatment yang kita lakukan itu berdampak terhadap outcome. Jadi kalau misalkan tadi metode belajar, kita mengukur sejauh mana metode belajar yang kita berikan kepada siswa, yang kita berikan perlakuan terhadap siswa, itu mampu memberikan dampak terhadap prestasi belajarnya atau hasil belajarnya. Kemudian yang kedua, validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini mengukur sejauh mana hasil eksperimen itu dapat digeneralisir ke dalam situasi yang lain. Jadi apakah nanti metode belajar kita di kelas tertentu itu juga mampu memberikan dampak di kelas yang lain. Nah, selanjutnya adalah validitas statistik. Nah, ini berkaitan dengan ketepatan dalam menggunakan teknik statistik dalam analisis data. Jadi ini juga memang harus hati-hati bahwa kadangkala kita memberikan perlakuan sudah betul, kemudian kita juga mengukurnya sudah benar, tetapi statistik yang digunakan ternyata ini kurang tetap atau kurang tepat dalam metode penelitian, atau desain eksperimen yang kita berikan kepada siswa ini kurang tepat dalam penelitian kita. Yang keempat adalah validitas konstruk. Jadi ini berkaitan dengan ketepatan kita selaku peneliti dalam pendefinisian atau pengoperasional variabel yang diukur. Jadi kadang-kadang juga kita selaku peneliti ini suka miss dalam mendefinisikan variabel-variabel yang diukur. Kalau metode belajar, variabel yang diukurnya memang harus tepat, terutama kalau variabel dalam metode belajar atau mode belajar tentu adalah sintak-sintak yang kita berikan kepada siswa, langkah-langkah pembelajaran yang kita berikan kepada siswa itu harus sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dalam model belajar tersebut. Kemudian juga hasil belajar siswanya kita juga harus tepat memberikan instrumen-instrumen soal kepada siswa agar ukuran yang kita akan ukur itu mampu mendefinisikan atau mampu memberikan hasil dari penelitian yang tepat begitu. Kemudian yang kelima adalah perbandingan statistikal antar kelompok. Jadi perbandingan statistikal ini bertujuan untuk melihat perbedaan MEAN ataupun varian begitu ya yang ada di dalam individu ataupun kelompok yang kita sedang melakukan peneliti. Nah, semakin tinggi perbedaan MEAN-nya, ini menunjukkan bahwa adanya dampak dari treatment yang kita lakukan. Jadi semakin besar nanti hasil statistik terutama MEAN atau variannya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pemberian treatment yang kita lakukan itu memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap subjek penelitian kita. Nah, ini adalah kelima karakteristik penelitian eksperimen menurut Caswell 2002. Sedangkan dari jenis penelitian eksperimen, jadi penelitian eksperimen ini ada yang disebut dengan pre-eksperimen. Desainnya itu ada one shot case study, kemudian one group pretest post-test, kemudian ada intake group comparison, kemudian juga ada true experiment. Desain penelitiannya ada post-test only control group, kemudian juga ada pretest post-test control group, kemudian juga ada factorial eksperimen, dan terakhir ada jenis penelitian quasi eksperimen, yaitu
desain penelitiannya itu ada time series design, kemudian non-equivalent control group design. Nah, untuk desain-desain penelitian ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sedangkan saat ini kita akan bahas apa itu pre-eksperimen, true eksperimen, faktorial eksperimen, dan juga quasi eksperimen. Jadi pre-eksperimen disebut pre karena memang desain ini atau jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang belum sungguh-sungguh begitu ya. Mengapa? Karena masih banyak variabel di luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependent tapi tidak kita ukur. Nah, jadi hasil penelitian eksperimen ini merupakan variabel hasil eksperimen dari pre-eksperimen ini merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent. Jadi hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol begitu ya dalam penelitian. Kemudian yang kedua ada true experiment design atau true experiment gitu ya. Nah, penelitian ini dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalan eksperimen. Biasanya penelitian true eksperimen ini biasa dilakukan di penelitian-penelitian yang di mana subjek penelitiannya itu tidak tidak mendapatkan efek dari variabel-variabel lain di luar variabel yang kita ukur. Contoh misalkan kita meneliti benda mati atau meneliti obat, suatu obat begitu ya. Nah, itu biasanya true eksperimen, biasanya dilakukan di laboratorium kalau true eksperimen itu. Kemudian yang ketiga adalah faktorial eksperimen. Itu desain penelitian ini merupakan penelitian yang modifikasi begitu ya dari true eksperimen, yaitu dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya variabel-variabel kontrol begitu atau variabel moderator. Nah, biasanya faktorial eksperimen ini bisa eksperimen 2x2, bisa eksperimen 2x3 dan sebagainya. Jadi faktorial eksperimen ini meneliti dalam bentuk eksperimen tetapi ada variabel moderator yang kita insertkan. Contoh misalkan kita akan meneliti bagaimana metode belajar, kita akan meneliti tentang bagaimana model belajar problem based learning itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Tetapi kita selain mengukur hasil belajar, kita ukur juga bagaimana minatnya sebagai variabel moderator gitu ya. Karena biasanya model belajar problem based learning ini tidak semata-mata langsung mempengaruhi hasil belajar, tetapi model ini kadang-kadang mempengaruhi dulu minat belajar siswa, baru nanti setelah minat belajar siswa dipengaruhi, baru nanti akan mempengaruhi hasil belajarnya. Sehingga ada variabel moderator di sana, ada penghubung di sana gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kuasi eksperimen. Nah, biasanya kuasi eksperimen ini digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Jadi kalau true eksperimen itu variabel luarnya betul-betul kita bisa kontrol, tetapi kalau kuasi eksperimen, variabel luar itu biasanya tidak bisa kita kontrol. Contoh misalkan penelitian dalam bidang pendidikan seperti tadi meneliti metode belajar atau model belajar terhadap hasil belajar, maka ada beberapa variabel di luar model belajar yang mempengaruhi hasil belajar itu tidak bisa kita kontrol. Contoh misalkan ada motivasi belajarnya, kemudian teknik belajarnya dan sebagainya itu tidak bisa kita kontrol sehingga menggunakan penelitian jenis kuasi eksperimen. Nah, biasanya dalam dunia pendidikan ini paling banyak menggunakan eksperimen itu menggunakan kuasi eksperimen. Nah, ada time series design dan paling banyak itu menggunakan non-equivalent control group design. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai desain-desain di dalam penelitian eksperimen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.